Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa dari Unimed. Kami kelompok 3 dari Fakultas FIPA jurusan Ilmu Komputer. Di sini kami akan berbagi ilmu mengenai cara penggunaan VirtualBox. Dan di sini juga kami akan mendemonstrasikannya kepada kalian. Oke, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Boy Hendrawan Purba dan teman saya bernama Rizky Gunawan. Di sini kami akan membagi menjadi dua, yaitu pertama menjelaskan menggunakan PowerPoint yang dimana nanti di sana akan menjelaskan apa itu VirtualBox, gimana cara penggunaannya, apa itu tools-tools yang ada di dalamnya. Mungkin toolsnya tidak semua akan kami jelaskan, tetapi sedikit yang berguna saja. Oke, dan yang kedua adalah mendemonstrasikannya. Kami akan membagikan video cara menggunakan VirtualBox. Cara menggunakannya menggunakan OS Linux. Di situ nanti kita akan banyak belajar mengenai cara penggunaannya dan gimana kita membagi partisi hard disknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan VirtualBox. Lebih lanjut, mari sama-sama kita simak penjelasannya. Sebelum kita menggunakan apa itu VirtualBox, maka terlebih dahulu kita harus menginstal VirtualBox tersebut. Dalam proses instalasi VirtualBox, tidak ada pengaturan yang harus Anda ubah. Oleh karena itu, langsung saja install seperti biasa dengan mengklik next hingga finish. Setelah selesai, langsung jalankan VirtualBox tersebut seperti pada gambar di layar. Selanjutnya adalah membuat virtual machine. Kami di sini akan tetap menjelaskan bagaimana cara membuat virtual machine. Sebelum itu, maksud dari virtual machine adalah istilah yang digunakan untuk membuat sebuah sistem virtual. Dalam hal ini, sistem adalah sebuah komputer. Jadinya, Anda membuat komputer virtual di dalam komputer fisik Anda. Di virtual machine inilah kita akan memasang sistem operasi lainnya. Ukuran virtual machine sangat tergantung dari ukuran sistem operasi yang akan Anda install. Bisa saja akan memakan ruang penyimpanan Anda sebanyak 20 GB, bahkan lebih. Apalagi jika Anda menaruh banyak file di virtual machine. Secara bawaan, virtual machine akan disimpan dalam folder user pada partisi C, di mana sistem operasi utama Anda terinstall. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat virtual machine. Seperti yang tertera di gambar. Untuk membuat virtual machine, silahkan klik new. Lalu akan muncul seperti gambar. Silahkan beri nama untuk sistem operasi Anda. Kemudian pilih tipe dan versi sistem operasi yang akan Anda install. Versi ini saya sarankan Anda menggunakan Ubuntu 32 bit agar tidak terlalu berat. Jika sudah, maka Anda harus mengklik next. Langkah keduanya adalah mengalokasikan penggunaan RAM. Ubuntu 32 bit dapat berjalan di RAM sebesar 1 GB atau 1024 MB. Jika menggunakan sistem operasi 64 bit, biasanya harus disediakan RAM minimal 2 GB. Perlu diingat bahwasannya alokasi RAM ini tentu mengambil porsi RAM fisik Anda. Jika komputer Anda memiliki RAM 8 GB, maka ketika Anda mengalokasikan 1 GB untuk virtual machine, maka ketika virtual machine berjalan, RAM fisik Anda akan tersisa 7 GB saja. Jadi, pastikan RAM fisik Anda mencukupi. Ketika sudah yakin, maka Anda harus mengklik next. Selanjutnya, langkah ketiga adalah membuat virtual hard disk. Virtual hard disk di sini digunakan untuk menyimpan file-file penting sistem operasi Anda. Tetap
biarkan saja opsi bawaan terpilih. Langsung saja klik create seperti pada di gambar. Langkah keempat adalah memilih jenis virtual hard disk. Anda tidak perlu mengganti opsi yang ada. Langsung saja klik next seperti biasa. Untuk langkah kelima adalah memilih opsi mengenai ukuran hard disk virtual. Opsi yang pertama yaitu dynamical allocate, di mana ukuran virtual hard disk akan bertambah atau berkurang sesuai penggunaan. Jika virtual machine Anda ukurannya semakin besar, begitu juga hard disk virtualnya. Untuk opsi yang kedua yaitu fixed size, di mana ukurannya bersifat permanen. Jika Anda memberikan 20 GB, maka ukurannya tidak akan berubah. Kali ini kami akan memilih opsi pertama, yaitu dynamical allocate. Jika sudah, maka Anda harus mengklik next. Untuk langkah terakhir, yaitu langkah ke-6 adalah mengalokasikan besarnya hard disk virtual. Di sini kami sebagai penjelas memilih hard disk virtual yang ukuran dinamis. Kita harus mengspesifikasikannya sebagai ruang dasar dalam membuat hard disk virtual. Di sini kami hanya mengalokasikannya sebesar 25 GB dan tentu akan bertambah sesuai keadaan dan berkurang sesuai keadaan. Jika sudah, maka klik create. Lalu selesai sudah, kita membuat virtual machine. Lalu langkah selanjutnya adalah untuk mengunduh Ubuntu-nya. Di sini kami merekomendasikan untuk menggunakan Ubuntu versi LTS karena LTS adalah versi yang paling stabil. Versi LTS yang terbaru adalah Ubuntu 18.04.4. Klik saja tombol download seperti pada gambar. Dan tentunya pastikan Anda mengunduh file yang berekstensi ISO sama seperti Windows 10. Langkah selanjutnya adalah memasang Ubuntu ke virtual machine. Virtual machine dan file instalasi Ubuntu Anda sudah ada. Sekarang saatnya memasang ke virtual machine. Klik ganda virtual machine-nya dan pilih file Ubuntu yang berekstensi ISO yang sudah Anda download seperti gambar yang telah tertera di layar. Jika sudah, maka Anda harus mengklik start. Kemudian Anda diminta untuk memilih keyboard layout. Di sini Anda harus membiarkan saja pengaturan seperti normal dan klik saja continue. Selanjutnya Anda diminta untuk memilih jenis instalasi Ubuntu. Pilih saja opsi normal installation agar Ubuntu juga memasang aplikasi esensial seperti browser, media player, Office, dan aplikasi-aplikasi penting lainnya. Jika sudah, maka Anda harus mengklik continue. Selanjutnya, Anda memilih tipe instalasi. Di sini kita akan menggunakan opsi seperti tertera pada gambar, di mana opsi ini merupakan opsi termudah. Jika sudah, maka Anda harus mengklik install now. Kemudian Anda akan dikonfirmasi lagi mengenai opsi tersebut. Klik saja lagi continue untuk memulainya. Terakhir, Anda akan diminta memasukkan nama beserta nama komputer Anda nantinya. Karena ini hanya sebuah virtual machine, isi saja, terserah Anda. Jika sudah, klik continue, tunggu beberapa saat sampai instalasi Ubuntu selesai dilakukan. Nanti Anda diminta untuk melakukan restart jika dibutuhkan. Di sini kita memberikan saran seperti Windows 10 untuk menginstal GUI Edition di Ubuntu agar dukungan fitur VirtualBox semakin banyak serta performa yang lebih mantap. Lakukan instalasi GUI Edition.
klik menu device, insert GUIS edition CD image. Setelah itu Anda akan ada pemberitahuan untuk Anda menjalankan software GUIS edition. Klik saja run. Lalu di Ubuntu, Anda harus memberikan password agar bisa menginstal software baru. Masukkan password agar GUIS edition dapat terinstall dan authenticate. Proses instalasi GUIS edition di Ubuntu akan tampak seperti gambar di layar. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Setelah selesai, Anda akan diminta untuk restart virtual machine Anda. Pada pojok kanan atas ada ikon power. Klik saja shutdown. Kemudian Anda akan diminta memilih lagi. Lalu klik restart. Setelah restart, Anda siap menggunakan Ubuntu di VirtualBox. Oke, di sini kami akan menjelaskan juga tentang tools-tools yang ada di VirtualBox. Sampai saat ini Anda sudah berhasil membuat virtual machine, yaitu dengan menggunakan Linux. Selanjutnya, kami akan mencoba memperkenalkan Anda dengan beberapa tools-tools yang bisa Anda pakai di VirtualBox. Yang pertama, menggunakan shortcut keyboard. Ketika Anda menggunakan shortcut keyboard di virtual machine yang Anda buat, tidak semua shortcut tersebut dapat bekerja. Shortcut umum seperti Ctrl tambah C dan Ctrl tambah V bisa Anda lakukan. Jika jendela virtual machine Anda aktif, maka shortcut tersebut akan terjadi di virtual machine, bukan di komputer utama Anda. Namun, ada beberapa shortcut yang hanya aktif di komputer utama Anda. Misalnya saja, coba saja Anda menekan tombol Ctrl tambah Alt tambah Del saat Anda menggunakan virtual machine. Shortcut tersebut aktif di komputer utama Anda, bukan hanya di virtual machine. Lalu, bagaimana cara mengaktifkannya di virtual machine? Caranya adalah dengan mengklik menu input, lalu insert Ctrl Alt Del untuk mengaktifkan shortcut tersebut ke virtual machine. Di Ubuntu, shortcut ini berfungsi untuk logout dari komputer. Anda juga bisa mengatur shortcut lainnya di bagian keyboard settings, seperti pada gambar. Mengaktifkan shortcut menggunakan Hostkey. Hostkey adalah sebuah tombol khusus yang digunakan oleh VirtualBox yang aktif melalui komputer utama Anda, namun memberikan efek ke virtual machine. Jika Anda menggunakan Windows, Hostkey ini adalah tombol kontrol sebelah kanan keyboard Anda. Hostkey ini sangat berguna ketika virtual machine Anda buka full screen dan Anda ingin balik ke komputer utama Anda. Untuk masuk ke full screen mode, tekan saja Hostkey tambah F. Maka virtual machine Anda akan masuk ke full screen dan komputer utama Anda tidak akan kelihatan. Di sini Anda bingung bagaimana balik ke komputer utama Anda agar bisa digunakan. Nah, di sini kami akan tetap menjelaskan bagaimana cara mengatasi kebingungan Anda. Lalu tekan saja shortcut tersebut lagi, sehingga ukuran jendela virtual machine akan mengecil dan komputer utama bisa Anda gunakan. Shortcut yang ada yang bisa digunakan Hostkey ini bisa Anda temukan di beberapa menu seperti menu view, seperti gambar pada layar. Opsi untuk shutdown. Virtual machine bisa Anda gunakan layaknya Anda menggunakan komputer biasa. Anda bisa shutdown dan restart seperti biasa. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk virtual machine saja, bukan untuk komputer utama. Untuk memudahkan Anda dalam melakukan hal tersebut, VirtualBox mendukung shutdown virtual machine lewat tampilan komputer Anda. Pada jendela virtual machine, ketika Anda mengklik ikon X, maka ada 3 opsi yang bisa Anda gunakan. Berikut penjelasannya.
Yang pertama, save the machine state. Proses ini sama layaknya hibernate. Kondisi virtual machine saat ini akan disimpan termasuk program-program yang berjalan. Ketika Anda menjalankan virtual machine-nya lagi, program-program tersebut langsung terbuka seperti sebelumnya. Yang kedua, send the shutdown signal. Proses ini akan mengirimkan sinyal shutdown ke virtual machine. Ini sama seperti Anda shutdown langsung di virtual machine-nya. Dan yang ketiga, power of the machine. Proses ini akan menutup paksa virtual machine. Ini sama seperti mencabut colokan listrik, sehingga komputer Anda langsung mati jika Anda menggunakan komputer fisik. Selanjutnya menggunakan snapshot. Dalam fitur snapshot, Anda bisa menyimpan keadaan awal dari virtual machine. Sehingga kapan saja Anda ingin kembali ke keadaan semula, Anda bisa menggunakan fitur ini. Snapshot sangat berguna jika Anda ingin mengutak-atik virtual machine dan ketika bermasalah, Anda cukup mengembalikan ke keadaan semula dengan snapshot ini. Dengan menggunakan snapshot di VirtualBox adalah pilih dulu virtual machine yang ingin Anda snapshot. Ketika klik icon option di sebelah kanan dan klik snapshot seperti gambar pada layar. Kemudian klik tombol tik seperti gambar pada layar untuk merekam keadaan Windows 10 tester saat ini. Selanjutnya, berikan deskripsi mengenai rekaman ini, gambar yang sudah tertera. Jika sudah, maka klik OK. Setelah itu, mari kita tes bersama-sama. Di sini kami membuat sebuah file di desktop dengan nama test snapshot. Setelah itu, sedangkan virtual machine Anda. Selanjutnya, kami akan restore ke keadaan semula di mana file tersebut seharusnya tidak ada. Caranya adalah pilih saja snapshot yang sudah dibuat sebelumnya dan klik restore. Kemudian Anda akan dikonfirmasi kembali mengenai proses ini. Klik lagi restore untuk mengkonfirmasi. Ketika Anda akan diminta konfirmasi mengenai snapshot yang ingin Anda restore, jika Anda ingin menyimpan keadaan virtual machine yang sekarang, Anda bisa mencetak opsi create a snapshot of the current machine state. Klik restore untuk memulai, seperti gambar pada layar. Maka jalankan virtual machine lagi dan perhatikan bahwa file test snapshot yang kita buat sudah tidak ada, seperti pada gambar. Lalu dukungan berbagi file dan folder antar sistem. Langkah terakhir dalam cara menggunakan VirtualBox adalah bagaimana cara kita berbagi file dan folder. Alangkah mudahnya jika Anda dapat berbagi file dan folder entah itu dari komputer utama ke virtual machine atau sebaliknya. Sebelumnya, Anda diminta untuk menginstal Wish Edition agar berbagi file dapat dilakukan. Pastikan Anda sudah menginstal Wish Edition. Lalu pada jendela VirtualBox Manager, seperti pada gambar, klik kanan virtual machine yang ingin Anda hidupkan. Dukungan berbagi dan klik Settings. Lalu pada bagian General, Advanced, ubah pengaturan Share Clipboard dan Drag and Drop menjadi bidirectional seperti gambar pada layar. Jika sudah, maka Anda harus mengklik OK. Dan masih banyak hal yang bisa Anda lakukan di menu settings pada virtual machine. Silakan Anda telusuri opsi seperti sistem untuk mengatur pengaturan motherboard dan prosesor, display untuk mengatur layar, dan masih banyak lagi. Untuk mencobanya, jalankan saja virtual machine-nya dan lakukan drag and drop seperti yang kami tampilkan. Maka Anda bisa berbagi file dengan mudah, baik dari komputer utama ke virtual machine maupun sebaliknya.
Selanjutnya, cara menghapus virtual machine. Di sini Anda dapat menghapus virtual machine dengan mudah dengan cara klikkan pada virtual machine yang ingin Anda hapus. Kemudian klik remove. Ada dua opsi yang akan Anda pilih. Jika memilih opsi remove only, virtual machine Anda tetap ada, namun hanya hilang dari aplikasi VirtualBox. Sedangkan opsi delete all files untuk menghapus seluruh file untuk virtual machine tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan serta mendemonstrasikan bagaimana caranya menggunakan VirtualBox dengan menggunakan Linux tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemonstrasikan penggunaan Oracle FM VirtualBox. Di sini, VirtualBox dibuat oleh Oracle dengan sesuai namanya Oracle FM VirtualBox Manager. Dan di sini yang saya tampilkan adalah manager dari VirtualBox. Nah, di sini kita dapat membuat OS baru. Di sini kita dapat membuat banyak sistem operasi yang mau kita coba. Ini saya mencoba menggunakan Windows dan kali ini saya akan mencoba menggunakan Linux. Oke, kita tunggu. Di sini kita langsung saja buat namanya Linux. Dan di sini secara langsung pada saat kita membuat nama operasi sistem baru, kita akan ditampilkan dengan pertama buat nama, mesin folder. Jadi di sini nanti tempat file kita akan disimpan yaitu di partisi C user Acer VirtualBox FMS dengan tipe yaitu Linux dengan version 2.6 atau 3 ataupun versi 4. Kita langsung saja tekan next. Ini version disesuaikan ya, kalau kalian menggunakan 32 bit pakai 32 bit tergantung file yang kalian menggunakan. Di sini saya menggunakan 64 bit. Nah, memory size-nya di sini pada saat kita menekan, dia akan merekomendasikan yaitu 1024 MB atau setara dengan 1 GB. Dan sini saya akan menaikkannya menjadi 2 GB. Oke. Langsung tekan saja next. Dan di sini create virtual machine-nya. Di sini saya akan membuat use existing virtual disk file. Yang dimana nanti size filenya akan kita gunakan sebanyak 31 GB dari virtual hard disk kita sendiri. Mumpung hard disk saya lagi lumayan banyak slot kosongnya. Oke, di sini setelah kita membuat new, dia akan tampil di sini sebagai nama kita yang tadi kita buat Linux dengan versi 64 bit. Dan di sini kita belum bisa langsung menjalankannya. Kita harus men-settingnya terlebih dahulu. Kita tekan setting. Karena ini kita belum mengisi sistem operasi dia. Oke, belum kita isi sistem operasi dia. Apabila kita jalankan, maka akan muncul error. Dan di sini apabila kalian ingin menggantinya menjadi yang lain, kalian bisa langsung saja ke setting dan mengganti tipenya apa. Dan di sini kita langsung ke storage, yang dimana control IDE-nya ini FT. Jadi kita bisa langsung saja ngeklik ini gambar kayak disk, baru kita choose file disk. Oke, yang artinya kita akan mencari di mana file OS-nya itu berada. Dan saya langsung diarahkan ke sini. Oke, langsung pilih dan tekan OK. Dan di sini artinya kita telah membuat virtual yang bernama Linux yang ada sistem operasinya Linux. Tadi saya menggunakan Linux versi 18. Saya langsung saja start. Pada saat kita menekan start, kita akan dilarikan ke halaman GUI-nya. Yang dimana seperti biasa kalian pertama kali menginstalnya, dan di sini kita akan menginstalnya terlebih dahulu seperti kita menginstal kepada komputer yang sebenarnya. Tetapi di sini kita tidak mengedit dari BIOS
ataupun menggunakan kaset. Kita di sini hanya memilih ISO dan langsung menjalankannya. Dan ini adalah tampilan GUI-nya. Oke, di sini ada beberapa menu seperti file, dan di sini kita bisa mengklik referensinya. Kita bisa mereset warnings yang tadi muncul, alert-nya, network operation manager-nya, bisa kita langsung close saja. Oke, di sini ada mesin, yang artinya kita bisa setting text snapshot, yang artinya kita bisa mengambil foto, atau session informasi mengenai Linux ini, dan file manajernya. Dan kita juga bisa mereset, mempause, serta men-shutdown-kannya. Karena di sini mantau nanti ada terjadi error, kita bisa langsung reset, atau kita ingin menutupnya, kita harus melakukan shutdown terlebih dahulu. Oke, di sini ada view, kita bisa menggunakan full screen mode. Sangat disarankan untuk menggunakan itu, tetapi karena ini saya menggunakan lagi nge-share, jadi saya menggunakan versi yang biasa saja. Nah, ini inputnya. Jadi kita bisa memilih inputnya. Oke, bisa memilih inputnya itu keyboard. Jadi dia sudah menyediakan untuk kita sebuah keyboard. Oke, device-nya, operasi optical di drivernya bisa kita pilih atau kita ulangi lagi. Jadi kalau saya tadi kan setting nih. Jadi misalnya kalian kalau lupa di setting tadi, kalian bisa langsung choose file dari sini langsung. Oke ya. Oke, balik lagi. Di sini kita sudah diarahkan untuk menginstal sebuah Linux atau Ubuntu. Jadi kalau kalian sudah men-setting di BIOS gitu kan, dan naikkan hard USB-nya atau kalian menggunakan kaset, nah inilah halaman pertama kali kita. Jadi kita langsung saja mendekat install Ubuntu, yaitu yang dimana kita menggunakan bahasa Inggris. Kita langsung install saja. Yang artinya nanti sistem operasi ini bakal berjalan di VirtualBox dan bisa kita menggunakannya seperti komputer biasa. Nah, ini adalah keyboard layout-nya. Saya menggunakan English US dan keyboardnya dari US juga. Continue saja. Jadi nanti kalian bisa menginstal kayak IDE atau mau menginstal apapun, atau kalian mau ngetes terminalnya, bisa. Di sini nanti seperti kita menggunakan pada laptop, pada komputer. Jadi di sini VirtualBox ini memberikan kita gimana sih menginstalnya, atau gimana sih tampilannya, atau gimana sih GUI-nya, gimana sih penggunaannya ini. Jadi sebelum kita melakukan instalasi menggunakan BIOS atau menggunakan laptop nanti, alangkah baiknya kita mencoba di sini terlebih dahulu gimana instalasinya. Oke, langsung saja kita normal installation, kita continue. Nah, jadi di sini dia menampilkan gimana sih update dan outer software-nya. Ya, kita download updates ketika Ubuntu diinstal. Oke, tunggu bersabar. Ini ada installation tab-nya. Dokumen starter file, you can choose system. Oke, kita langsung saja. Karena kalau yang atas itu kita akan menghapus dan mereinstall programnya. Oke. Di sini kalian bisa mau mengerjakan kayak ngoding kan, memang semua programmer tuh harus tahu tuh penggunaan Linux kayak di terminalnya. Tuh baru kita nanti bisa belajar terminal dari sini gitu. Cuman kelemahannya di sini kita akan berat tuh filenya gitu kan. Karena kan kita menjalankan sistem operasi kita dan VirtualBox. Itu aja sih kelemahan dari sini menurut saya, karena speknya kurang bagus juga kalau dari sayanya. Oke, katanya di sini kita di mana? Katanya saya berada di Jakarta. Kita continue. Oke, tunggu bersabar. Oke, di sini setelah kita menginstalnya, kita akan disuruh membuat namanya. Di sini kita menggunakan nama Unimed.
sabar. Jadi di sini nanti dia mengecek nih, bahwasanya ini sudah benar gitu, pihak username. Jadi nanti pada saat kamu login, kamu akan menggunakan username Unimed. Dan di sini kita membuat password. Jika kamu bisa login automatically, jika kamu ingin pada saat login ada passwordnya, kamu require my password to login. Oke, kita buat saja. Tuh. Oke, maaf di sini karena saya menggunakan WiFi, mungkin nge-lag. Kita buat login automatically aja. Di sini yang artinya nanti pada saat saya buka OS-nya, saya tidak akan memasukkan password ini. Kita buat aja 1 detik. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do not match katanya, supaya sampai 0. Oke. Langsung kita continue. Oke, karena instalasinya lumayan lama. Jadi di sini kita dapat merasakan gimana sih menginstal si Linux tersebut di laptop kita. Jadi itulah gunanya si VirtualBox, tapi dia tidak hanya sekedar cara menginstalnya, tapi di sini dia menampilkan juga gimana sih tampilan dari Ubuntu itu. Oke, di sini dia akan melakukan install. Kita harus menunggu karena yang kita buat tadi dia akan menginstalnya dan mengkonfigurasinya. Ini adalah tampilan awal pada saat kita telah menyelesaikan menginstalasi Linux versi 18. Di sini kita akan mendapatkan beberapa aplikasi bawaan sendiri seperti Trans, Top System, Terminal, Video, dan beberapa aplikasi lainnya seperti game Sudoku. Nah, yang paling kita sering gunakan dalam si Linux yaitu adalah terminal, yang dimana ini adalah sebuah command atau CMD yang di sini kita dapat menginstal aplikasi ataupun Oke, di sini kita dapat mengupdate software, menginstal aplikasi ataupun yang lainnya seperti mengakses library dengan cara ls. Di sini kita berada di partisi Unimed, kita bisa masuk saya dengan CD desktop. Mungkin ini adalah salah satu yang bakal sering kita gunakan. Oke, ini saya salah pengertikan. Oke, mungkin saya bakal jelas yang lainnya. Oke, di sini kita akan melihat kita berada di Linux atau Ubuntu versi 18.0.4.3 LTS. LTS artinya Long Support Time. Artinya OS ini didukung atau OS ini security didukung oleh pengembangnya, dan ini adalah officialnya yang stabil. Oke, ini adalah file manager. Di sini terdapat beberapa dokumen dan file-file lainnya. Di sini kita memorinya 1,8 GB dengan prosesor yang seperti ini. Oke, mungkin sampai di sini saya menjelaskannya mengenai tampilan awal dari Linux tersebut. Nah, untuk menonaktifkan VirtualBox GUI-nya, kita dapat bisa melakukan di machine, lalu kita stop. Nah, di sini GUI-nya statusnya sedang running.
Oke, alangkah baiknya kita mematikan langsung dari Linuxnya agar sistemnya tidak rusak. Itu langsung power off. Oke, di sini sudah power off. Ini adalah konsolnya. Oke, dah. Artinya kita men-shutdown-kannya langsung dari aplikasi. Itu lebih baik daripada memaksa shutdown. Biasanya kalau Linux kita shutdown itu banyak komplikasinya gitu. Dan di sini adalah tampilan virtual manajernya seperti awal tadi. Oke, mungkin sampai di sini dulu saya mendemonstrasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya.